Langsung PSI deklarasi Prabowo Gibran di Jakarta Theater ya. Jokowi kumpulkan para relawannya di istana malam ini. Oke, coba kita bacakan sobat era sekalian. Ini ya. Bukan cuma keluarga Jokowi. TPDI resmi laporkan 9 hakim MK hingga Prabowo ke KPK. Coba kita lihat ya. Walaupun laporan ini agak ngeri-ngeri sedap, susah-susah gampang. Karena kita tahu ya ujungnya seperti apa. Tapi coba kita lihat ya. Oke. Republik Merdeka, Tim Pembela Demokrasi Indonesia, TPDI resmi melaporkan keluarga Presiden Joko Widodo hingga bakal calon presiden baca pres Prabowo Subianto atas dugaan KKN, kolusi dan nepotisme ya, bukan korupsi, kolusi dan nepotisme ke KPK. Pantauan kantor berita RMOL, proses laporan tersebut berjalan selama 1 jam lebih. Koordinator TPDI Erik Espat mengatakan pihaknya telah melaporkan beberapa pihak kepada KPK atas dugaan tindak pidana kolusi dan nepotisme yang diduga dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Ketua MK Anwar Usman, juga Gibran dan Kaisang dan lain-lain, kata Erik kepada wartawan. Ini seperti tamsilnya Rocky Gerung ya. Itu sang anak, adik, keponakan telepon kepada pamannya karena disuruh ayahnya agar kakaknya jadi langsung begitu ya. Dalam dokumen yang diserahkan kepada KPK, 17 orang yang dilaporkan. Mereka adalah Presiden Jokowi 1 ya, Ketua MK 2, Bacawa Pres Gibran 3, kemudian Kaisang 4, kemudian Mensesnek Pratik 05, Ketum Gerindra Prabowo Subianto juga Baca Pres 6, kemudian prinsipal pemohon perkara uji materi Sakib Biru RA dan kuasa hukumnya Arif Suhadi, hakim konstitusi tadi kan sudah Anwar Usmannya, Saldi Isra, Arif Hidayat, Soehartoyo, Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, Daniel Yusmik, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi serta panitra pengganti Imade Gede Widya Tanaya. Oke ya, 8817. Adapun dasar hukum yang digunakan dalam laporan itu, kata Erik, yaitu ayat 1 dan 3 Undang-Undang 1944, Undang-Undang apa? Undang-Undang 1945 maksudnya ya. Pasal 1 dan 3 barangkali. TAP MPR nomor 11 1998, TAP MPR 8 2001, Undang-Undang 2899, Undang-Undang 3199, Undang-Undang 19 2019, Undang-Undang 18 2003. Kemudian Peraturan Pemerintah 43 dan Peraturan Pemerintah 68 1999. Laporan ini, kata Erik, berkaitan dengan putusan MK terhadap permohonan uji materi pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Dalam putusan tersebut MK memberikan peluang untuk Gibran menjadi capres-cawapres. Erik membeberkan dugaan kolusi dan nepotisme yang dilaporkan ke KPK. Presiden Jokowi dan Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar, sedang Anwar dengan Gibran dan Kaisang merupakan paman dan keponakan. Sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, kalau punya hubungan kekeluargaan itu ketua majelisnya harus mengundurkan diri. Tapi kenapa Ketua MK membiarkan dirinya tetap menjadi Ketua Majelis Hakim, tegas Erik. Bahkan kata Erik, Presiden Jokowi yang menjadi pihak yang ada di dalam persidangan juga seharusnya meminta Anwar mengundurkan diri dari Ketua Majelis Hakim dalam penanganan perkara terkait usia minimal capres-cawapres. Sebagai Ketua MK, masa tidak tahu Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman? Harusnya dengan tegas dari awal, saya tidak berhak karena berbenturan kepentingan. Nyatanya kan tidak, diam-diam saja. Lebih-lebih di sini Presiden Jokowi juga tidak menyatakan meminta supaya Ketua MK, yaitu Ketua Majelis Hakim, itu Pak Anwar mundur karena berbenturan kepentingan, kata Erik. Selain itu, kata Erik, anggota MK yang juga menjadi anggota majelis seharusnya menyuarakan Anwar mundur dari Ketua Majelis. Walaupun dia 8 anggota MK lainnya anggota majelis, dia tahu pimpinan itu mempunyai hubungan kekeluargaan, harusnya menyampaikan, tidak bisa jadi
Majelis Hakim tutur Erik. Dalam laporan ini Erik menyampaikan beberapa bukti seperti fotokopi putusan MK, risalah rapat RPH, permusyawaratan hakim, laporan utama majalah Tempo, serta rekaman video YouTube. Kita berharap KPK tanggap cepat, kalau lambat-lambat takut jadi permasalahan lagi, pungkas Erik. Sepertinya perlu juga kita lihat laporan Tempo itu apa isinya ya. Karena menarik nih sebenarnya ya. Apa saja yang menjadi laporan majalah Tempo. Oke, saudara sekalian, kita tidak tahu nih kalau kita lihat misalnya ya. Ini ada luar biasa nih. Ini yang menarik ya. Ada apa karikatur, entah siapa yang membuatnya, mungkin bisa ditampilkan. Dahulu sang ayah ke ibu kota naik SMK, kini sang anak ke ibu kota naik MK. Luar biasa ya. Bisa lihat ini karikatur-karikatur yang kreatif seperti ini ya. Tentu tidak boleh dilarang karena ini bagian dari kritik masyarakat, hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dengan secara satir. It's okay ya. Coba misalnya saudara sekalian kita lihat apa sih isi majalah Tempo itu. Biasanya dia punya investigasi luar biasa. Sayang sekali sobat era sekalian kalau kita tidak bacakan ya soal apa yang tertulis. Aduh, di mana tadi anunya? Apakah kemudian kita bisa bisa mengandalkan mereka untuk menyelidiki masalah ini? Nah itu juga patut kita ragukan, tapi it's okay, coba-coba ya, siapa tahu tiba-tiba nanti ada hal yang luar biasa, tindakan KPK atau paling tidak Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi itu juga bekerja, walaupun saya sendiri punya keraguan menganggap bahwa tidak independen, tetapi it's okay. Coba kita biarkan ya mereka bekerja dan kemudian kita lihat nanti hasilnya apakah begitu ya. Ini koalisi rasa Jokowi majalah Tempo ya. Jadi ada mereka buat begitu, bisa ditampilkan juga. Jadi koalisi ini ya rasa Jokowi. Kalau Presiden Jokowi mengatakan dia tidak ikut-ikutan, wah kebangetan ya. Justru dia the main actor ya. Dia merupakan aktor utama. Kalau dibilang nggak ikut-ikutan rasanya enggak lah. Malah kita anggap dia aktor utama yang menentukan arah dari koalisi partai. Sehingga 7 ketua umum partai itu ya jadi kelihatan nggak pandai. Itu saja sahabat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.